Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loipitania Dewi dengan NIM P131240304. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana distribusi kekayaan terjadi, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks ini, terdapat dua sistem ekonomi yang sering dibandingkan, yaitu sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Keduanya memiliki prinsip, nilai, dan karakteristik yang berbeda dalam mengatur aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam. Prinsip utamanya adalah penerapan hukum-hukum Islam dalam transaksi ekonomi untuk mencapai keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Prinsip dasar ekonomi Islam mencakup larangan riba, masyir, dan gharar. Selain itu, sistem ini juga menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah untuk distribusi kekayaan yang adil. Sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme atau sosialisme. Dalam sistem kapitalisme, kegiatan ekonomi didorong oleh kepentingan individu yang mengarah pada persaingan bebas dan akumulasi modal. Sedangkan dalam sosialisme, pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur ekonomi untuk mengurangi ketidakadilan. Ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan dan efisiensi, tetapi seringkali mengabaikan aspek moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. 1. Tujuan ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengutamakan keadilan, distribusi yang merata, dan ketaatan pada hukum syariah. Ekonomi konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, prinsip moral dan etika. Ekonomi Islam mengintegrasikan prinsip moral dan etika ke dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap transaksi harus bebas dari unsur yang dilarang dalam syariah, seperti riba dan penipuan. Ekonomi konvensional cenderung memisahkan antara kegiatan ekonomi dan moralitas, sehingga transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan pasar tanpa mempertimbangkan aspek etika. Yang ketiga adalah sumber hukum dan aturan. Ekonomi Islam berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Sumber hukum ini menjadi dasar dalam pengaturan setiap aspek kegiatan ekonomi. Ekonomi konvensional berpedoman pada teori ekonomi modern yang bersifat sekuler dan berdasarkan kesepakatan manusia atau positivisme. Yang terakhir adalah instrumen keuangan. Ekonomi Islam menggunakan instrumen yang sesuai syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Instrumen ini tidak melibatkan bunga dan spekulasi. Ekonomi konvensional mengandalkan instrumen seperti bunga, saham, dan obligasi. Instrumen ini terkadang mengandung unsur spekulatif dan bunga yang dilarang dalam Islam. Persamaan ekonomi Islam dan konvensional. Meskipun terdapat banyak perbedaan, ada beberapa persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, terutama dalam hal tujuan dasar seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Keduanya juga menggunakan mekanisme pasar sebagai sarana untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Kesimpulannya adalah sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan, prinsip moral, sumber hukum, dan instrumen keuangan. Ekonomi Islam mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi, sementara ekonomi konvensional cenderung berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga memahami perbedaan ini penting untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sekian paparan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.